Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Nuranisa, NIM 09105804200052 dari Program Studi Administrasi Publik semester 6 kelas D. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang perbandingan administrasi negara. Pengertian administrasi publik. Administrasi sebagai proses kegiatan tata usaha pemerintah dan administrasi publik. Administrasi merupakan segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Administrasi publik lebih memusatkan perhatiannya pada kerjasama yang dilakukan dalam lembaga-lembaga pemerintahan, dan ilmu administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari kegiatan kerjasama dalam institusi atau organisasi yang bersifat publik. Pada saat yang sama, administrasi publik juga memanfaatkan teori dan konsep yang berlaku dalam beberapa cabang ilmu sosial seperti ilmu politik, ekonomi, psikologi, antropologi budaya, dan sosiologi. Pendekatan administrasi publik. Menurut Maurice Pierce, ada 3 pendekatan, yaitu pertama pendekatan matematik, kedua pendekatan sumber daya manusia, dan yang ketiga pendekatan sumber daya umum. Pendekatan administrasi publik menurut Prestus dapat diklasifikasikan menjadi 4 pendekatan, yaitu pertama pendekatan institusional, kedua pendekatan struktural, ketiga pendekatan perilaku, dan keempat pendekatan pasca perilaku. Pendekatan administrasi publik menurut Thomas J. Davey hendak menekankan bahwa setiap pendekatan mempunyai eksistensi sendiri-sendiri, yang dalam perkembangan selanjutnya cenderung terjadi pembaruan di antara 4 pendekatan, yaitu pertama pendekatan manajerial, kedua pendekatan psikologis, ketiga pendekatan politis, dan keempat pendekatan sosiologis. C.L. Sharma ketika membahas administrasi sebagai satu bidang studi mengajukan 6 cara pendekatan, yaitu terdiri dari pertama pendekatan proses administrasi, kedua pendekatan empiris, ketiga pendekatan perilaku manusia, keempat pendekatan sistem sosial, kelima pendekatan matematik, dan keenam pendekatan pembuatan keputusan. 4 pendekatan yang diajukan oleh Gordon adalah pertama pendekatan tradisional, kedua pendekatan perilaku, ketiga pendekatan pembuatan keputusan, dan keempat pendekatan ekologis. Studi administrasi publik yang menekankan aspek tradisional dipengaruhi oleh 3 hal, yakni pertama ilmu politik, kedua pandangan rasional mengenai administrasi, dan ketiga gerakan manajemen ilmiah. Identifikasi terhadap administrasi negara. Menurut pendapat Gerald H. Hayden, dapat ditempuh melalui 5 cara, yaitu identifikasi administrasi pemerintahan, kedua identifikasi organisasi publik, ketiga identifikasi orientasi sikap administrasi, keempat identifikasi proses yang bersifat khusus, dan yang kelima identifikasi aspek publik. Administrasi publik mengandung unsur yang bersifat umum, yakni pertama administrasi negara menunjukkan aktivitas komunal yang diorganisasikan secara publik, kedua dalam ranah politik, dan yang ketiga beroperasi berdasarkan kaidah-kaidah publik. Administrasi negara tidak bisa diidentifikasikan hanya atas dasar salah satu dari keempat indikator berikut, yaitu pertama administrasi pemerintahan, kedua organisasi publik, ketiga sikap administrasi, dan yang keempat proses yang bersifat khusus. Peranan administrasi publik. Pertama, sebagai stabilisator masyarakat. Kedua, sebagai kunci masyarakat modern. Ketiga, peranan dalam pembangunan nasional. Dan yang keempat, peranan dalam perubahan sosial. Krisis identitas administrasi publik. Krisis identitas administrasi publik berkisar pada persoalan bagaimana administrasi publik memandang dirinya sendiri dalam waktu silam, menurut Nicholas Henry. Secara rinci, krisis identitas yang dimaksud menunjukkan bahwa
krisis identitas yang dihadapi administrasi publik bersumber dari tidak adanya kesepakatan tentang administrasi publik sebagai ilmu ataukah bukan. Kemudian, suatu pengetahuan dapat dipandang sebagai ilmu apabila memenuhi dua ukuran, yaitu mempunyai paradigma teoritis dan mempunyai teori inti. Jadi, itulah tadi sedikit dari saya tentang perbandingan administrasi negara. Bila mana ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.